Ya pemirsa, masih bersama kami di Warta UKM. Pemirsa, kita masih melanjutkan yang tadi, yaitu seputar inovasi produk melalui teknologi, dan tentunya kita akan membahas UKM yang dikembangkan melalui teknologi. Nah, saya sudah bersama dengan pakarnya dari Badan Ekonomi Kreatif, yaitu Pak Fauzi. Halo Pak Fauzi, Halo, apa kabar? baik, terima kasih. Oke. Pak Fauzi, Ya. saya dan pemirsa nih penasaran dong tentunya mengembangkan dunia usaha kecil menengah melalui teknologi. Karena kan sekarang juga masyarakat dan juga kita sudah berbasis teknologi. Nggak bisa dong kita buka toko udah gitu aja. Tapi kan juga ada cara-cara lain untuk memasarkannya. Nah, dari Badan Ekonomi Kreatif ini gimana sih, ada cara tersendiri nggak sih untuk menumbuhkan minat dan juga menciptakan kreativitas bagi pelaku usaha sekarang itu bagaimana? Oke, saat ini Badan Ekonomi Kreatif sedang bekerja sama dengan pihak MIKTI, Masyarakat Industri Kreatif Telematika Indonesia, dengan didukung oleh Telkom Indonesia untuk membangun dengan program namanya Backup. Backup itu Backcraft for Free Startup. Jadi kita menganalisa di 14 kota di Indonesia ada beberapa UKM-UKM yang sudah jalan, cuman sifatnya masih lokal, dalam artian dia tidak bisa mengembangkan lebih dari itu. Nah, dengan adanya backup ini kita mengumpulkan UKM-UKM yang memang sudah jalan, bahkan ada yang baru mau jalan. Nah, kita kembangkan dengan apa? Dengan teknologi. Kita padu padankan dengan teknologi saat ini. Misalkan kita ada kelas-kelas, ada dua gitu ya, ada dua kelas untuk satu manajemen, satu juga ada untuk Android. Oke. Nah, dalam arti ini kita akan memadupadankan founder-founder yang sudah jalan UKM-nya dan segala macam, dia mau masuk ke skala yang lebih luas lagi seperti apa. Nah, merambah kepada teknologi informasi. Nah, kami kenalkan mereka dengan teknologi, dalam artian kita kenalkan mereka dengan penggiat teknologi. Kita bisa lihat Backcraft for Early Startup ini adalah kita buat satu ekosistem di mana kita bisa memapping atau mematahkan orang-orang di mana punya talenta. Jadi misalkan dia punya ide bagus tapi susah mengimplementasikannya. Nah, itu kita bisa mempertemukan mereka, karena mostly satu startup itu biasanya diisi oleh 3 minimum. Yang kita bilang ada hacker, hipster, sama hustler. Jadi tidak mungkin satu usaha itu didirikan oleh founder saja, pasti ada pendukung-pendukungnya. Nah, elemen pendukung ini kita gabungkan jadi satu di backup ini. Saat ide itu sudah bagus dan divalidasi, apakah masyarakat menerima? Kalau memang masyarakat menerima, bagaimana mekanismenya? Jadi bukan hanya idenya saja cemerlang, tapi implementasi susah. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita memperpadupadankan yang namanya ide kreatif menjadi suatu produk kreatif yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, Pak Fauzi, sangat menarik, tapi kita akan saksikan dulu informasi berikut nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena ada informasi yang menarik juga nih seputar datang dari UKM tentunya, yaitu seputar penganan dan juga dari wisata yang ada di Jawa Timur. Ini dia liputannya. Nah Pak, untuk Sejak tahun 2014 di wilayah Kabupaten Malang mulai dikembangkan wisata petik jeruk. Dan salah satunya yang cukup dikenal di Desa Selerejo. Desa tersebut kebetulan bersebelahan dengan Desa Tegalweru. Sehingga berjalannya waktu sejak 1 tahun terakhir, desa ini juga terus mengembangkannya mengingat potensinya begitu besar. Di desa yang berpenduduk sekitar 3.300 jiwa ini, ada 3 padukuhan, yaitu Jenglong, Raguman, dan Tegalweru. Jika sebelumnya desa Tegalweru hanya sebagai penopang dari desa Selerejo, maka diharapkan desa ini akan mandiri dan akan disejajarkan dengan desa Selerejo. Kontur tanah dan kemauan para petani pun sangat besar, sehingga untuk mewujudkannya tidaklah sulit. Kepala Desa Tegalweru Budi Santoso menyatakan tidak akan memaksakan program desa wisata petik jeruk ini. Dan justru program itu atas inisiatif warga. Selama menunggu buah jeruk bisa dipetik, warga sudah berinisiatif menyiapkan tiket masuk, mempercantik kebun jeruknya, dan menjual bibit jeruk. Warga juga bisa menggunakan sistem tumpang sari, yaitu menambah tanaman lain seperti cabai dan sayur. Hawa yang sejuk karena berada di dataran tinggi sangat cocok dan mendukung program desa wisata petik jeruk ini. Kami berupaya untuk kedepannya kita bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat tentang petik jeruk ini. Kalau potensinya dibanding Selerejo mungkin seberapa besar itu? Sama. Sekarang juga mayoritas jeruk semua, Mas. Kalau dulu memang ini tebu. Cuma sekarang itu banyak tebu yang dibongkar sudah ditanami jeruk. Sebagai petani jeruk lah, paling enggak kalau ada wisatawan itu diuntungkan nggak sih Pak? Yang menguntungkan ya. Sangat menguntungkan. Iya.
Kalau harapannya Pak setelah ini Pak? Hah? Harapannya setelah nanam jeruk ini nanti pinginnya seperti apa Pak? Ya nanam lagi yang lahannya masih ditanami tebu mau saya bongkar. Karena jeruk itu menjanjikan Mas, pokoknya berbuah menjanjikan. Kalau Bapak sendiri punya lahan berapa Pak untuk jeruk Pak? Kalau lahannya sih 2 tempat sama di ladang sana, tapi yang baru tanami baru yang ini aja. Pak di sini kan terkenal apa wisata petik jeruk Pak. Iya. Dengan adanya wisata petik jeruk itu petani diuntungkan nggak Pak? Kalau wisata ya diuntungkan Mas. Selain bisa menjual jeruknya ke wisatawan, para petani juga dapat menjual ke para pedagang berskala besar dari berbagai daerah di luar Malang, yang biasanya datang langsung atau bisa juga petani menjual ke pasar. Coba dimakan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagian bonggol pohon pisang selama ini memang jarang dimanfaatkan orang. Namun di tangan sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Jember ini, bonggol pisang dapat diolah menjadi penganan yang mampu menggantikan daging ataupun ikan, yakni dengan mengolahnya menjadi abon. Hal itu mereka lakukan saat melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Kedunglok, Asembago, Situbondo, Jawa Timur. Caranya terbilang cukup sederhana, yakni dengan memilih bonggol pisang yang masih bagus, yang setelah dibersihkan kemudian diiris kecil-kecil dan direndam dengan garam selama 12 jam. Setelah itu direbus hingga 100 derajat Celcius. Selanjutnya diparut hingga halus dan agar rasanya lebih gurih ditambahkan beberapa jenis bahan bumbu, seperti bawang putih, cabai merah, merica, laos, daun sirih, daun jeruk, dan jahe. Setelah semua campuran matang, abon bonggol pisang kemudian dimasak dalam oven selama sekitar 1 jam. Dan abon bonggol pisang pun kini siap untuk dikonsumsi. Apa ya yang bisa dimanfaatkan lagi dari buah pisang. Lalu kita itu tercetus ide kalau misalnya bonggol pisang ini ternyata bisa dibuat makanan, salah satunya abon. Jadi dari situ kita buat abon bonggol pisang ini. Ini kan lebih praktis kan daripada beli daging 120 kan, ini cuma nggak usah beli. Lebih murah. Iya, nggak usah beli kalau di sini kan enak. Selain murah, abon bonggol pisang juga mengandung energi sebesar 43 kilokalori, protein 0,6 gram, fosfor 60 mg, dan zat besi 1 mg. Selain juga mengandung vitamin A, B1, dan vitamin C. Melalui pelatihan yang dilakukan mahasiswa ini, diharapkan ibu-ibu di desa ini dapat menambah perekonomian keluarganya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Banyak yang mengatakan bahwa anak muda sekarang senang pada hal hura-hura semata. Namun pandangan ini dipatahkan oleh sedikit belia yang tak hanya ingin merasa aman pada zona nyaman. Di antaranya adalah 4 muda bersahabat baik lulusan kampus swasta di ibu kota yang hendak mencoba peruntungan di bidang kuliner. Tak tanggung-tanggung, kuliner bidikan para pemuda umur 20-an ini memanfaatkan salah satu kekayaan alam Indonesia, yaitu hasil olahan laut. Seafood yang mereka sajikan diklaim berbeda dengan makanan laut kebanyakan yang berakar pada masakan China dan kebarat-baratan. Salah seorang dari 4 pemuda belia ini, yaitu Trisky Zulhiman, mengatakan mereka mengolah sajian yang memiliki rasa sangat Indonesia. Bumbu dan bahan dasar yang dipakai juga produk asli dalam negeri. Sendiri kita nggak ngambil spesifik dari daerah mana, karena menurut kita terlalu luas lah ya. Jadi taste-nya nggak bisa disatukan antara seafood khas misalnya Makassar dengan yang khas Jawa lah, kan beda. Jadi kita di sini lebih kita bikin khas sendiri, cuman dengan menu-menu yang aslinya memang udah biasa kita temui di restoran Indonesia gitu. Saus lada hitam, saus padang itu kan di mana-mana ada. Cuman di sini kita berikan twist. Jadi kita pakai resep sendiri lah gitu. Trisky menambahkan interior restoran juga dihadirkan kental dengan nuansa Nusantara. Seperti desain meja dan kursi yang terbuat dari kayu, berbagai hiasan dinding dari pernak-pernik tradisional, serta sejumlah batik yang dipasang di sisi pintu masuk. Semua ini bertujuan untuk kenyamanan pengunjung,
agar dapat menikmati sajian laut dalam suasana yang berbeda dari biasanya, tidak penuh asap, tidak berbau ikan, serta berlantai bersih dan tidak becek. Dari Jakarta, Ardi Irawan, Ahmad Murzaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut Warta UKM masih akan kembali dan mengajak Anda untuk mengelilingi apa saja yang ada di pameran Broadcast 2016. Tetaplah bersama kami.